Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Sakia dengan NIM 2210951018. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang sudah saya buat. Itu adalah kontrol hidroponik pada tanaman selada, di mana kita memakai sensor water, suhu, dan kelembaban. Nah, jadi untuk prinsip kerja dari rangkaian sendiri, jadi sensor mengirimkan sinyal yang sesuai dengan kondisi yang dideteksi ke latch atau langsung ke memori melalui jalur bus data. Nah, kemudian jika sensor menghasilkan sinyal analog, maka diperlukan ADC untuk mengubah sinyal analog menjadi digital yang bisa diproses oleh mikroprosesor. Nah, latch ini merupakan sebuah perangkat yang menyimpan data sementara dan sering digunakan untuk menyimpan nilai sensor tertentu sampai data tersebut dibaca oleh prosesor. Nah, untuk cara kerja dari latch sendiri, itu sensor mengirimkan sinyal data ke latch melalui bus data. Kemudian, jika sinyal kontrol yang sesuai diberikan, maka dan sinyal enable latch akan menyimpan dan mengunci data yang dikirimkan dari sensor. Nah, data yang tersimpan di latch tadi akan tetap ada sampai prosesor membaca dan memperbaharui dari statusnya. Nah, untuk peran latch sendiri, jadinya itu untuk menjaga data tetap stabil sampai prosesor siap membaca atau memproses data tersebut. Nah, selanjutnya, memori. Jadi dalam rangkaian ini terbagi atas dua memori, di mana pertama itu EPROM dan SRAM. Di mana untuk EPROM sendiri, dia menyimpan program atau data yang bersifat tetap dan tidak berubah, bahkan setelah daya dimatikan. Nah, EPROM ini bisa dibaca oleh prosesor, tidak bisa ditulis ulang secara langsung. Kemudian ada SRAM, itu bersifat volatile, di mana datanya akan hilang ketika daya dimatikan. Nah, untuk cara kerja memori di rangkaian ini, itu prosesor mengirimkan sinyal alamat melalui bus alamat untuk memilih lokasi memori tertentu. Kemudian, decoder U26 atau U38. Nah, itu menentukan apakah EEPROM atau SRAM dipilih berdasarkan alamat yang diberikan. Nah, setelah memori dipilih, prosesor bisa melakukan eh, baca atau tulis melalui jalur data. Kemudian EEPROM, jika terdapat EEPROM atau flash memory, ini digunakan untuk menyimpan data yang dapat diproses ulang. Nah, kemudian kita masuk ke sensor suhu LM35. Nah, sensor suhu ini diletakkan di dalam ruangan, di mana sensor suhu akan mendeteksi suhu ruangan di shading net. Jadi, hidroponik tanaman selada ini terletak di dalam ruangan yang ada shading net, di mana suhu normalnya itu 20 sampai 28 derajat Celcius. Nah, ketika suhu melebihi batas normal atau sama atau lebih dari 29 derajat Celcius, maka arus akan mengalir dari sumber tegangan 12 volt kemudian ke R3 yang kemudian membatasi arus ke D3 atau dioda Zener agar membatasi tegangan nilai tetap 15 volt. Kemudian kemudian ada C1 sebesar 10 mikrofarad. Ia akan eh, sebagai filter dari sumber tegangan agar tetap stabil sehingga tegangan upload disuplai ke IC ADC 084 yang ini ADC 0804 karena dari sensor suhu itu data bersifat analog kemudian dan IC 8255A. Nah, sensor suhu ini mendeteksi suhu dan menghasilkan tegangan analog pada pin V out kemudian diumpatkan ke penguat U2 yang berfungsi memperkuat sinyal tanpa membalik polaritas. Selanjutnya sinyal analog yang dikirim ke ADC 0 yang ini ADC 0804 itu mengubah sinyal dari sinyal digital 8 bit kemudian dikirim ke IC 8255A melalui bus data nih. eh,
8255 merupakan IC interface yang mengatur komunikasi antara ADC dan perangkat eksternal. Nah, 8 bit dari ADC masuk ke PA, PA0 sampai PA07, PA7. Nah, kemudian masuk ke water sensor. Nah, untuk water sensor sendiri ini mendeteksi ketinggian air di pipa, di mana ketinggian normalnya itu adalah 5 sampai 20%, 5 cm sampai 20 cm, dan R besar sama 20% itu ke ketinggian kecil dari 20, maka motor akan berputar dan katup akan tertutup. Nah, dari sumber tegangan 12 volt, kemudian menuju ke C12 dan ke C13. Kemudian eh, sebagai filter memastikan tegangan stabil, kemudian ke D10 yang berfungsi untuk melindungi rangkaian atau kebocoran. Kemudian menuju ke sensor untuk mendeteksi air dalam pipa. Nah, di sini saat transistor diaktifkan, maka arus mengalir dari kolektor ke emitor yang kemudian mengaktifkan relay. Sehingganya sinyal tegangan air dilemparkan ke IC ADC 0804 ini yang mengubahnya menjadi data digital, sehingga sinyal analog dari sensor masuk ke pin V-in dan IC ADC 0804 itu kemudian, nah, setelah dikonversi, output digital akan diteruskan melalui pin DB, DB0 sampai DB7 ke rangkaian pengolah berikutnya. Untuk pengaturan katup air tadi, sinyal digital dari IC 8255 itu diumpankan ke DAC 0808, eh, mengubah sinyal kembali menjadi sinyal analog. Input digital masuk ke pin A1 sampai A7, PA1 sampai PA7. Lalu dari IC DAC 0808 kemudian dikonversi lagi menjadi sinyal analog di output E-out. Sehingga sinyal analog diolah oleh komparator 741 yang memberikan sinyal kontrol ke relay aktuator yang mengendalikan katup air. Mana dia? Ini. Nah, kemudian soil moisture eh, atau sensor soil tidak jauh berbeda dari sensor suhu tadi, di mana soil moisture ini mengukur tingkat kelembaban tanah. Kelembaban melebihi ambang batas eh, besar sama dengan 40, maka rangkaian akan mengaktifkan penyiraman isopersonal amplifier. Ini gunakan memperkuat sinyal dari sensor kelembaban tanah, dan ada ADC 0804 untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital yang ini. Nah, selanjutnya masuk ke latch and buffer, di mana latch dan buffer bisa dilihat pada rangkaian. Nah, tadi sudah dijelaskan apa fungsi dari latch. Jadi, rangkaian menggunakan prosesor 8086, di mana dari beberapa latch buffer U3, U9, U10 terhubung mengunci data dari jalur alamat. Komponen seperti 74HC373 digunakan. Nah, 74 yang ini 74HC73 ini digunakan untuk menahan data alamat, sehingga proses pembacaan dan penulisan data memori atau perangkat lainnya lebih efisien. Nah, di sini ada rangkaian riset juga. Nah, rangkaian riset ini eh, terdiri dari kapasitor dan resistor yang menghasilkan sinyal riset yang stabil yang dibutuhkan untuk memulai ulang sistem pada mikroprosesor. Nah, di sini ada codingan untuk mikroprosesor 8086. Nah, di sini yang pertama itu mode small. Nah, itu menentukan model memori kecil, small. Nah, kemudian data, suhu, kelembaban, output. Nah, itu
Dot data adalah segmen menyimpan data, DB itu define byte dan tanda tanya artinya belum diinisiasi. Kemudian dot kode dot startup itu dot kode awal dari segmen instruksi, dot startup itu adalah episode instruksi digunakan untuk menginisiasi kode. Nah, kemudian mov AL 1000000 B itu artinya kemudian mov juga out itu di mana 8255 itu merupakan PPI yang digunakan untuk menghubungkan mikroprosesor ke perangkat luar. Nah, AL100B itu bit 7 itu menandakan komen, bit 654 itu port A sebagai input, bit 0 port lower sebagai output, bit 2 sampai 1 port B sebagai output, bit 0 itu merupakan mode 0. Nah, DX 23 ini alamat kontrol register dari 8255. Kemudian ODXAL itu merupakan kirim nilai konfigurasi ke kontrol register. Kemudian eh, untuk data suhu MOVDX 20H in ALDX MOV suhu AL itu digunakan port A ini digunakan untuk membaca output dari sensor. In ALDX itu membaca data analog yang dikonversi oleh ADC, kemudian nilai suhu disimpan ke dalam variabel suhu. Kemudian yang baca kelembaban itu 12 sebagai kelembaban rendah dan disimpan ke variabel kelembaban. Kemudian MOV output 0 itu reset nilai output ke 0 sebelum melalui pemrosesan. Kemudian ke cek suhu itu ambil nilai suhu KAL, kemudian CMPAL 12 itu bandingkan apakah suhu besar sama dari 12. Kemudian JLE ke label cek kelembaban jika suhu kecil. Kalau suhu lebih dari 12 maka eh, dinyalakan PB0 dan PB1. PB01 sama dengan katup air terbuka, PB1 sama dengan pompa menyala. Kemudian eh, cek kelembaban itu untuk kontrol pompa dan katup. Kemudian di cek shading itu kontrol shading. Kemudian output final itu kirim output ke port B, kemudian eh, end program itu akhiri program. Nah, kemudian dilanjut lagi ke decoder memori. Nah, decoder memori sendiri itu ada IC 74LS138 itu decoder 3 tulen 8 itu U26 dan U38. Dari itu merupakan decoder 3 tuh jalur 8. Nah, kemudian ada IC27128 EPROM itu di mana sebuah EPROM digunakan untuk menyimpan data tetap. Terus IC6116 itu SRAM yang menyimpan data sementara. Kemudian sinyal kontrol MIO itu merupakan sinyal mengontrol operasi membaca dan memori menulis ke memori. IO digunakan untuk mengontrol input atau output dari perangkat. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.